Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya, Teresa Wina, bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini. Kita sudah berada di Pekan Advent yang kedua. Bersama-sama kita akan mendalami iman kita melalui bacaan-bacaan harian dengan dibimbing oleh romo-romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Dan kali ini kita akan dibimbing oleh Romo Hermanus Sigit Pawanta, SVD. Romo Sigit, terima kasih sudah hadir, Romo. Terima kasih kembali. Ya, baik, segera kita awali Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Sigit. Silakan, Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau menguatkan kami dalam menyiapkan kedatangan-Mu yang tunggal. Semoga kami layak mengabdi kepadamu dengan hati yang murni. Kami mohon berkat-Mu, bimbingan Roh Kudus-Mu untuk membuka hati kami, agar kami boleh membaca firman-Mu, mendengarkannya, juga merenungkan dalam hati, kemudian melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk melayani Engkau dan juga mengabdi sesama dalam kehidupan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Antifon pembuka, Engkau sungguh dekat ya Tuhan, dan segala jalan-Mu benar. Sejak dulu aku tahu dari sabda-Mu bahwa Engkau selalu besertaku. Bacaan dari kitab Yesaya bab 41 ayat 13 sampai dengan 20. Aku ini Tuhan Allah-Mu. Aku memegang tangan kanan-Mu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah sabda Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau akan bersorak-sorak dalam Tuhan dan bermegah dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata air membual di tengah daratan. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon ara di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhanlah yang membuat semuanya itu, dan Yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur tanggapan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Aku hendak mengagungkan Dikau ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya.
untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi, pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci. Silakan Romo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai langit, turunkanlah embun-Mu. Hai awan, hujankanlah keadilan. Hai bumi, bukalah diri-Mu, dan tumbuhkanlah keselamatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong, dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik sahabat Oase Rohani yang Katolik yang terkasih, mari kita bersama-sama mendalami bacaan-bacaan hari ini. Romo Sigit, silakan dari bacaan yang pertama kita bisa belajar apa, Romo? Mbak Wina dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang dicintai Tuhan. Saya akan memulai sharing ini dan juga mungkin juga permenungan kita ini dengan sebuah cerita. Cerita yang pengalaman yang saya alami tahun 2002, saya mendapat berkat tahun sabbatical year. Sebenarnya sederhana saja saya anggap sebagai satu retret panjang, refleksi, olah rohani, olah batin, dan juga waktu untuk merenungkan kehidupan. Hampir 1 tahun, itu luar biasa. Nah, dalam permenungan saya banyak menemukan sisi-sisi kehidupan, sisi gelap, sisi terang, ada gagal, ada berhasil, ada suka duka, harapan, tapi juga semacam keputusasaan, jatuh dan bangun, kerapuhan, pahit getir, ini semua datang silih berganti dalam kehidupan saya. Nah, tetapi saya menemukan dalam refleksi hampir 1 tahun itu adalah satu benang merah kehidupan. Dan saya katakan benang merahnya itu apa? Itu kasih Allah yang luar biasa, yang tanpa syarat itu saya alami dalam kehidupan saya. Mungkin pernyataan ini kelihatannya sangat klise atau klasik. Kasih Allah nggak jelas, abstrak. Tetapi sungguh saya, Mbak Wina dan teman-teman sahabat Oase Rohani, saya merasakan satu pengalaman ini. Mungkin yang bisa secara nyata bisa saya katakan seperti ini. Saya menemukan bagaimana saya sebagai Sigit melihat ke belakang dalam hampir seluruh hidup saya, sejauh masih ingat, saya ingat dalam memori saya itu bukan siapa-siapa. Saya Sigit yang dari
SMP pun dibully sebagai anak desa yang tidak punya nilai di hadapan teman-teman, di hadapan guru. Lalu masuk seminari juga hanya karena, kalau teman saya katakan, hanya karena nasib baik. Sehingga saya juga nggak ngerti bagaimana saya bisa diterima di seminari Mertoyudan saat itu, yang seminari luar biasa hebat di waktunya itu. Saya masih ingat bagaimana ketika ada seorang guru, Romo Kunjono, yang menjadi sangat terkenal di sekitar Jogja. Romo Kunjono itu menguji saya dengan bahasa Inggris. Ditanyakan, beliau tanya bahasa Inggrisnya, kursi apa Sigit? Lalu saya blank, nggak ngerti sama sekali. Beliau sampai katakan, kursi nggak ngerti. Karena tegang. Saya katakan, saya punya pengalaman trauma karena saya selalu dibully oleh guru-guru orang desa itu, desa bodoh, dan sehingga ketika bahasa Inggris itu langsung blank semua. Saya katakan, saya tidak ngerti, saya minta maaf, saya sangat benci dengan bahasa Inggris, saya sangat benci dengan guru saya. Saya cerita gitu. Beliau hanya membesarkan hati saya. Sudah. Tidak apa-apa. Dia hanya tanya, kamu dari mana? Oh, saya dari sini, orang tua saya. Oh, oke, sudah. Lulus saya, diterima saya dari sekian banyak yang melamar. Dan dalam proses itu, saya yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, itu kemudian, sekian puluh tahun kemudian, kalau saya lihat diri saya sekarang, itu berkat yang luar biasa. Saya menjadi, ya saya bukan orang yang hebat-hebat, saya juga sampai sekarang, tapi saya luar biasa diberkati oleh Tuhan. Tadi yang saya katakan, saya dari bukan siapa-siapa, I was nothing, tapi sekarang kemudian, saya mensyukuri berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, tadi bacaan pertama bicara, Tuhan mengatakan bahwa jangan takut. Engkau cacing, engkau hanya cacing ulat yang sangat lemah. Bangsa Israel, ya Israel kan cuma kecil segitu. Apalagi saat itu, bangsa yang kecil, jangan yang bukan apa-apa, tak berdaya, tetapi apa? Menjadi hebat di tangan Tuhan. Tuhan, ini firman Tuhan yang menurut saya sangat penting. Jangan takut. Aku yang menolong engkau. Jadi bangsa yang kecil itu sampai hari ini masih begitu hebat, Israel. Karena apa? Saya yakin itu karena ada di dalam tangan Allah. Allah memampukan Israel yang kecil itu, yang lemah itu menjadi kuat dan dahsyat. Bahkan dikatakan di bacaan pertama tadi, dari yang ulat dan cacing itu kemudian dia dijadikan apa? Bangirik. Bahkan gunung-gunung pun bisa menjadi hancur di hadapan Israel, menjadi sekam. Dan kemudian di bagian bawah selanjutnya, Allah akan menyertai dan tidak akan meninggalkan bangsa Israel. Ini satu firman yang luar biasa untuk saya dan juga untuk kita para sahabat Oase Rohani. Apa yang menurut saya dalam refleksi membaca beberapa kali firman ini, ya sebenarnya janji Allah, firman Allah ini untuk kita semua. Kita diingatkan bahwa untuk kita, Allah ini adalah juga sumber kekuatan, sumber pengharapan kita. Dan saya sangat terhibur sekali dengan ungkapan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ini satu janji yang luar biasa, firman yang sangat meneguhkan. Konsekuensinya apa, Mbak Wina dan para sahabat Oase Rohani? Saya cukup sering, udah bertahun-tahun dengan di sharing di sini ini, dan saya selalu katakan itu, bahwa Allah tidak pernah bohong janji kepada saya setidaknya. Ketika kita mau percaya kepada janji Tuhan, berani berserah, tentu sambil berusaha sebatas kemampuan. Saya banyak mengalami kesulitan di buku-buku saya, di sharing-sharing saya selalu katakan itu. Banyak hal yang sulit. Tuhan menolong ya Romo. Tetapi selalu pada saat yang tepat, Mbak Wina.
Saya menulis di buku, saya omong di sini berkali-kali. Iya. Tugas saya ngurusi misionaris, mencarikan dana untuk itu. Tidak pernah ada penghasilan yang tetap, yang jelas, pengeluaran selalu jelas. Tapi selalu pada saat-saat titik yang sulit, Tuhan selalu membantu. Dan ini sudah 14 tahun. 14 tahun itu, saya ngalami begitu banyak kesulitan, tapi di titik Tuhan pengen, rasanya saya di awal-awal saya lari, saya nangis, saya stres, saya frustrasi. Tuhan kalau nolong pas mepet-mepet ya, Romo. Tuhan, ya mepet-mepet dan macam, kalau kita nggak beriman ya itu kebetulan saja. Iya. Nggak ada menurut saya yang kebetulan. Kalau saya boleh memilih, sebenarnya saya nggak mau tugas di tempat semacam ini yang tidak pasti. Penerimaannya tidak pasti, pengeluarannya pasti. Pengeluarannya pasti untuk karyawan, untuk urusan-urusan. Tapi di sini ini pengalaman ini, mungkin beberapa teman katakan Romo Sigit omong ulang-ulang. Ya ini yang saya alami, dan kejadian itu ya berulang-ulang selama sekian belas tahun itu. Di saat-saat kita, aduh Tuhan, ya saya ya berusaha sejauh saya bisa. Tapi saya nggak putus asa, meskipun di awal-awalnya saya rasanya pengen lari kok. Saya pengen lari. Dan makanya di sini saya mengatakan pesannya ini untuk saya. Tadi saya katakan dalam refleksi saya, kesulitan, kegagalan, kelemahan saya, ketidakberdayaan, ya saya tahu itu. Kadang-kadang kita mau give up, tapi ketika kembali diingatkan, semacam bacaan hari ini untuk saya pribadi, bukan hanya untuk mengingatkan orang lain, untuk saya sendiri ini sangat berbicara. Dan ini yang justru membuat saya bertahan di pekerjaan ini. Pekerjaan yang, ya pekerjaan Tuhan akhirnya tadi, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ya barangkali kita juga babak belur, stres, tapi aku tidak meninggalkan engkau. Maka yang saya yakini dalam setiap kehidupan kita, Anda sekalian, berkali-kali saya juga omong di sini, tidak ada jalan kehidupan itu selalu bertabur dengan bunga. Ada becek-becek, lubang-lubang. Oh, jalan yang bertabur bunga itu kan yang ke kuburan. Kita kan nggak mau cepat-cepat ke kuburan. Nah, ini selalu saya ulang-ulang. Tapi kembali poin hari ini, Mbak Wina, Tuhan menjanjikan kepada saya, memberi harapan kepada kita, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Nah, sekali lagi menjadi pertanyaan kita, berani nggak kita bersimpuh berharap? Tentu sambil berusaha loh ya, sebatas kemampuan. Meskipun, ya saya katakan, saya itu siapa sih? Saya itu siapa? Sigit yang nothing, yang nggak terkenal, nggak populer, nggak apa-apa, tapi Tuhan selalu memberkati secara luar biasa. Tidak membiarkan saya keleleran. Itu yang saya yakini, dan akhirnya Mazmur tanggapan tadi ya bagus. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Kita aja yang seringkali nggak sabar. Kita saja yang seringkali nggak panjang, pendek kesabaran kita. Saya teringat cerita satu orang. Dia seorang dokter. Dia pernah cerita saat itu dia juga lagi kesulitan uang. Lalu harus bayar listrik kalau tidak salah. Tidak ada uang untuk bayar itu. Kalau ada uang, tapi pas untuk bayar itu bisa gitu, Romo. Tapi kemudian ada pasien datang. Pasien datang, tapi bukannya yang bisa membayar nih, Romo. Yang pasiennya yang tidak punya uang. Lalu malah cerita butuh ini, butuh ini, butuh ini. Si dokter ini terus ingat, di lacinya ada uang. Kalau dia kasih ibu ini, dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya dia hari itu, gitu. Lalu tapi terus dia dalam iman, ya sudah, ini sudah datang, kasihan gitu. Dikasihlah sama si dokter uangnya ke ibu ini gitu. Tidak lama kata dia, datang lagi. Dia dapat uang itu persis sama yang dia harus pakai untuk membayar gitu, Romo. Jadi dia bilang, maksudnya, kalau dibilang kebetulan, kok uangnya itu persis gitu, plek gitu, Romo. Jumlahnya itu persis gitu yang dia perlukan gitu. Oh, itu cerita yang sudah bertahun-tahun lalu saya dengar, tapi sampai sekarang saya masih ingat. Romo tadi katakan itu, jadi saya ingat juga. Wah, luar biasa. Itu Mbak Wina dan para sahabat Oase Rohani.
saya mendengar orang yang omong, tidak hanya 1-2 orang yang omong model semacam ini. Ketika dia butuh, ketika dia tiba-tiba Tuhan itu dengan cara yang luar biasa. Tapi diuji dulu ya Romo ya, kasih enggak ini, kasih. Ya, seringkali ada godaan, ada godaan untuk, saya juga butuh, saya juga ini. Ya, nggak tahu, mungkin saya sering diomongin, dianggap kamu itu konyol aja. Tidak kok. Sampai beberapa teman saya katakan pada, Sigit itu tidak pintar, Sigit itu bodoh, tapi nasib baik. Tidak masalah, saya bilang gitu. Saya lebih baik nasib baik, mau pintar-pintar. Tuhan yang jagain ya Romo. Nah, ada Romo yang mungkin nggak senang atau gimana. Sampai umat ngomong ke saya, katanya Romo Sigit itu bodoh sekolahan, tapi nasib baik. Ya, nggak apa-apa, toh. Tuhan kan memilih yang lemah ya Romo. Itu Mbak Wina. Kembali yang mau saya katakan, di bacaan hari ini meneguhkan kita, memberi harapan kita. Seringkali kita begitu putus asa, ya kesulitan ya di mana-mana, di mana-mana kesulitan. Apalagi zaman sekarang kejatuhan, ketidakberdayaan, siapa saja ngalamin. Tapi menurut saya yang selalu penting untuk kita semua adalah terus berani berharap. Sampai kapan harapan itu harus kita pertahankan? Ya sampai titik darah terakhir, berdoa. Saya nggak rajin-rajin banget doa, bukan artinya sebentar-sebentar doa, tapi ya bagi saya sejauh saya bisa ada waktu ini saya berdoa betul, serius. Mau dikatakan munafik, suci, betul amat. Tapi saya mau katakan bahwa doa luar biasa itu menjadi sumber kekuatan kita. Dan tentu doa itu karena kita punya harapan. Selama kita masih punya harapan, kita masih bisa bertahan. Dan saya mengalami jatuh bangun itu. Amin, Romo. Terima kasih, Romo. Sudah menguatkan kita, dan dari bacaan ini kan sangat menenteramkan ya, Romo ya. Kata Romo tadi, jangan takut, karena akulah yang menolong kau ya, Romo. Ya, Tuhan yang ngomong tadi di firman-Nya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita andapkan dulu apa yang sudah tadi disampaikan oleh Romo. Kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini bersama dengan Romo Hermanus Sigit Pawanta SVD dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pesan ataupun sharing yang lain, silakan di email ke orkkaj2021@gmail.com dan ke nomor WhatsApp 08810251334338. Romo Sigit, kita lanjutkan lagi ya. Di sesi yang kedua ini, dari bacaan Injil kita bisa belajar apa, Romo? Silakan, Romo. Mbak Wina dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, tadi di bagian awal saya katakan bahwa ketika tahun 2022 saya mendapat kesempatan tahun sabbatical year, itu tahun retreat, tahun mundur untuk refleksi. Di situ saya punya banyak waktu dan saya menemukan poin dari bacaan pertama tadi, yaitu bahwa kita yang tidak apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak berdaya apapun, itu bisa menjadi hebat karena tangan Tuhan. Dan di bacaan pertama tadi kita diminta untuk jangan takut karena Tuhan menyertai. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita apapun situasinya. Nah, bacaan Injil hari ini saya akan mencoba sharing apa yang saya pahami, sedikit susah gitu, tapi saya pahami, saya renungkan. Saya akan mulai dari cerita. Zaman sekarang, zaman now, itu medsos itu menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Lalu sadar tidak sadar terbangunlah satu budaya baru, budaya yang ingin viral, populer. Itu banyak orang berjuang untuk menjadi hebat, terkenal, viral, untuk populer, untuk dikenal sebanyak mungkin orang. Lalu orang-orang yang terkenal juga kemudian dimanfaatkan. Kampanye perlu orang-orang terkenal, influencer, semua itu. Cari dana di gereja juga harus pastor yang viral. Di mana-mana, dipanggil mana-mana. Itu ya bagian dari budaya yang ini. Itu
Jadi saya sering mendengar pokoknya di gereja cari dana itu undang pastor yang viral. Wah, kalau pastor model saya ini jarang diundang, kecuali untuk misa arwah atau pengakuan dosa gitu. Saya tidak mau katakan baik buruk, tapi budaya ini seringkali menyesatkan 1-2 orang atau tidak sedikit orang. Kenapa? Saya tidak tahu, karena setiap orang punya pemikiran sendiri, punya keyakinan sendiri. Ya, sebenarnya yang mau saya tekankan gini, dikaitkan dengan Injil hari ini, saya berkesan mengapa Injil hari ini justru menampilkan Yohanes. Yohanes yang sama sekali berseberangan dengan apa yang sedang ada di dalam masyarakat. Masyarakat kita yang mengagungkan dalam tanda kutip itu budaya viral, popularitas ini, tapi justru Injil menampilkan Yohanes, seorang pribadi yang rendah hati. Yohanes tentu nggak akan viral karena nggak ada zamannya waktu itu, tapi Yohanes justru mundur di padang gurun, menyepi, tidak banyak orang kenal. Lalu juga kalau di zaman sekarang medsos menciptakan tadi budaya-budaya tertentu, popularitas, tapi juga gaya hidup yang mewah, yang gaya hidup glamor semua itu. Tapi justru di Injil hari ini yang ditampilkan Yohanes yang sangat sederhana. Nah, ini yang menjadi jujur saja permenungan saya ketika saya membaca berkali-kali firman ini. Apa yang sebenarnya hendak disampaikan oleh gereja menampilkan ini? Atau kalau dengan kata lain, saya katakan Injil hari ini membawa pesan yang sangat layak untuk kita renungkan, untuk menghadapi situasi atau zaman yang sekarang. Di zaman popularitas digemakan, di zaman popularitas, glamor digaungkan, justru kita diberi Yohanes yang hidup sederhana. Yang katanya memakan belalang dan madu hutan, hidup sederhana lalu juga rendah hati. Nah, dari refleksi saya, Mbak Wina dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang dicintai Tuhan, firman hari ini secara khusus Injil mengundang kita, atau setidaknya mengingatkan kita untuk belajar dari Yohanes. Pertama, dalam kerendahan hati, melawan kesombongan, melawan keangkuhan. Nah, keangkuhan, kesombongan ini kalau mungkin saya kaitkan dengan Injil di bagian bawah tadi, itu yang seringkali merongrong kerajaan Allah. Kesombongan, keangkuhan orang. Lalu nilai-nilai yang katakanlah palsu. Seolah-olah kalau di medsos hebat sekali, gini, kaya, hebat. Padahal itu kepalsuan. Justru yang kelihatannya biar itu, dibalik semuanya itu penderitaan. Ada banyak yang kelihatannya gaya hidup pamer, hebat-hebat, padahal itu kemudian membawa orang ke penderitaan. Dengan utang, dengan gaya hidup yang justru menjerumuskan. Nah, kerajaan Allah seharusnya kan kerajaan Allah yang membawa damai, sukacita, tapi ketika kita tidak bijaksana, justru apa yang ditawarkan oleh media-media sekarang justru menjerumuskan kepada kita. Terpengaruh ya Romo ya? Iya, kalau kita nggak bijaksana, maka firman hari ini menurut saya mengingatkan betul pada kita. Pola hidup gampang misalnya. Oh, kalau mau utang online gampang, bla bla bla. Berapa orang yang menderita klik karena aja. itu? Pola hidup serba gampang. Tanpa berjuang, gampang utang, gampang dapat gampang. Berapa yang menderita karena itu? Justru penderitaan, kesederhanaan yang diwartakan oleh Tuhan, justru
meskipun sepertinya sederhana, tapi ketika itu dijalankan justru kedamaian toh yang didapatkan. Kedamaian, sukacita. Tapi dengan sekarang yang ditawarkan dunia yang mewah, sepertinya hebat, justru di balik itu melahirkan satu penderitaan yang luar biasa. Nggak bisa tidur nyenyak, Romo. Mungkin itu yang saya duga, ini yang merongrong kehidupan kita. Kerajaan Allah yang sebenarnya harus kita hidupi, kita wartakan. Kerajaan Allah itu apa? Ya kasih, kesederhanaan, damai sejahtera, kesabaran, sukacita. Seringkali ini dirongrong oleh tadi. Oleh medsos yang tanpa sadar, kalau kita tidak bijaksana, itu justru menghancurkan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ya panggilan kepada kesederhanaan hidup seperti Yohanes. Tadi ya, yang gaya hidup mewah seringkali itu kepalsuan. Lalu kadang-kadang pembohongan publik bahkan semacam itu. Semu, sepertinya semu. Ya tidak semua, tetapi kalau ini tidak bijak dijalankan, ya akan membawa kita kepada kesemuan. Nah, karena itu kita diingatkan nilai-nilai kerajaan Allah yang berani, sederhana di hadapan Tuhan, miskin di hadapan Allah, percaya pada Tuhan. Nggak gampang tapi ya Romo ya, karena kan kita hidup di masyarakat yang kalau misalkan ada teman yang bilang gini, kalau kita mau berbisnis, ketemu orang gitu, kalau misalkan kita pakai mobil yang biasa gitu, nanti orang tuh melihat, loh apa dia mampu untuk bekerja sama dengan saya gitu. Jadi dia lalu kita harus punya mobil yang bagus gitu, katanya gitu. Jadi kalau di masyarakat memang ya agak sulit untuk bisa itu ya Romo ya. Tapi kita mesti punya kekuatan percaya diri bahwa dengan mungkin prestasi kita ya Romo. Iya. Punya prinsip begini. Kalau poin saya salah satunya adalah kita harus punya value yang kita pertahankan, tidak mudah ikut arus. Itu arus tidak selalu jelek mungkin, tapi bisa bahaya. Kalau kita tidak bijak, ya saya sering dikatakan kuno. Oh, saya nggak pakai medsos. Saya medsos hanya WA aja. TikTok ya nggak tahu. Instagram nggak ngerti. Ya tidak apa-apa. Tapi saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya bisa ini. Saya pakai WA untuk kerja, untuk itu aja. Dan saya rasa saya juga nggak menderita karena nggak pakai medsos. Tapi ya ini sekali lagi sangat subjektif untuk saya, tetapi yang mau saya garis bawahi teman-teman adalah bijaksana. Bijaksana dalam memilih, dalam menggunakan segala sesuatu. Jangan sampai hal-hal sebenarnya kayak, ya medsos itu baik sekali. Menurut saya baik. Tapi ketika itu tidak bijaksana, itu akan menghancurkan. Dan itu ada banyak sekali contoh. Nah, semacamnya. Harus dipergunakan dengan yang tepat ya. Yang tepat, secara bijak. Dan sekali lagi, Injil hari ini, menurut tafsiran saya, yang bukan ahli kitab suci, yang ya saya baca berdasarkan refleksi permanungan saya, ya kita diajak untuk belajar dari Yohanes Pembaptis. Kesederhanaannya ya Romo. Ugahari kesederhanaan, lalu kerendahan hati. Kerendahan hati. Karena ya kita itu berarti. Biar di media massa kita tidak terkenal, tidak hebat, tapi kita itu berarti di hadapan Tuhan. Saya yakin itu saja. Dimanapun kita berada ya Dimanapun Romo, kita berada, kita dicintai Tuhan. Itu yang memberi kekuatan terima kasih, Romo. Kita semua. Boleh Romo tolong kasih kami semacam kesimpulan, benang merah pesan untuk dari bacaan yang pertama dan bacaan Injil, Romo. Dari dua bacaan tadi saya sudah sampaikan di awal bagian kedua ini bahwa ya pertama keyakinan. Kita harus berani yakin bahwa kita yang mungkin bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tapi di hadapan Allah kita berharga. Amin. Harga kita di hadapan Allah tidak tergantung kita viral atau tidak viral. Tapi justru Tuhan memberi kepada kita contoh. Yohanes
yang sederhana ugahari dalam kehidupan. Ya. Karena itu belajar untuk meneladan Yohanes menjadi juga penting. Ya. Dan yang terakhir, kalau saya tadi menyebut medsos, apapun, itu bukan hal yang buruk, medsos itu. Saya sangat terbantu dengan medsos. Kita semua sangat terbantu dengan media sosial. Tetapi kita perlu hati-hati karena media sosial itu seringkali bisa menjadi kejatuhan kita kalau tidak bijaksana kita menggunakannya. Itu saja. Terima kasih Romo. Romo menguatkan bahwa di dalam kesederhanaan kita, mungkin kelemahan kita, Tuhan tetap bekerja melalui kita ya Romo ya. Amin. Betul. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendapatkan banyak sekali dari Romo Sigit hari ini. Mari kita tutup Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Romo Sigit. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena lewat firman-Mu hari ini Engkau mengingatkan kepada kami untuk percaya kepadamu, untuk meyakini penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami masing-masing. Juga kami bersyukur karena Engkau memberi teladan Santo Yohanes Pembaptis untuk kami. Biarkan kami boleh meneladan kerendahan hatinya serta kesederhanaan dalam kehidupan. Berilah kami kebijaksanaan untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Dengarkan doa kami, kabulkan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita mohon berkat Tuhan untuk kita, untuk keluarga, untuk komunitas, dan juga untuk mereka yang kita janjikan untuk kita doakan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita sekalian, keluarga kita, komunitas kita, juga mereka yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Romo Sigit, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Semoga Tuhan melindungi semua tugas dan pelayanan Romo. Terima kasih. Kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang sudah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Kepada semua sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda. Kita jumpa lagi di edisi yang mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.